organisasi ini memang harus serius kita kelola. Organisasi ini membutuhkan kita. Kita tidak bisa mengharapkan organisasi ini memberikan kepada kita kan. Ya, memang tidak bisa pamrih. Butuh keikhlasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menarik ya, karena kali ini saya juga kehadiran tamu yang tidak kalah menariknya. Di depan saya sudah ada Adinda Ima yang biasa disapa ya. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik Kak. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang soal bagaimana bersama dalam membangun masa depan Kohati. Kohati yang kepanjangannya Korsa Ibiwati. Wah, menarik nih ya. Kalau kemarin-kemarin kita bahasnya politik dan lain sebagainya, kali ini kita bicara dulu ya tentang ini yang suburnya suatu organisasi gitu. Apalagi organisasi perempuan ini memiliki peran yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara. Ima, memperkenalkan diri dulu, menyapa dengan Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ici sebelumnya, sebuah kehormatan, kebanggaan bisa bersama Kak Ici pada malam hari ini sharing terkait Kohati. Iya. Ya, sebagai Wakil Bendahara Umum Kohati periode Bendahara Umum. Iya, Bendahara Umum sebenarnya. Maksudnya saya yang Wakil Bendahara Umum. Bendahara Umum. Maksudnya sebagai Bendahara Umum periode 2016 2018 ini sebuah kehormatan bagi saya Kak Ici. Perkenalkan, nama saya Imayati Kalean, biasa dipanggil Ima. Iya. Saya lahir di Tual, Kak. Tual, Maluku Tenggara. Tual, ya? Maluku Tenggara. Saya terlahir sebenarnya dari dua orang tua yang berbeda daerah. Ibu saya itu asli Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ayah itu dari Tual, Maluku. Dan dari kecil hidup saya itu berpindah-pindah. Oh begitu, asik-asik. Iya, jadi SD itu kelas 1 sampai kelas 2 ini mungkin bisa menjadi perkenalan singkat selain daripada nama saya tadi. Baik. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 SD itu saya di Namlea. Oh, di Namlea pernah. Ibu itu transmigran. Tinggal di Namlea di Unit 5. Baik. Kemudian selanjutnya kelas 3 sampai kelas 6 itu saya pindah ke Tual. Itu sekolah sampai selesai tepatnya di Desa Ohoel, Kecamatan Tayandotang, Kota Tual, Maluku. Nah, setelah itu kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu saya dipesantrenkan oleh orang tua di Cirebon, Jawa Barat, pesantren An-Najah. Dan SMA saya pindah lagi pesantren, Kak. Oh baik, banyak pesantren ya. Di Pondok Pesantren Madinatun Najah, Tangerang, Banten. Masya Allah. Itu sampai kelas 2. Habis itu lulus di Tual, di pesantren juga. Lanjut di ke pesantren Tual. Al-Ikhlas. Nah, setelah itu balik lagi ke Jawa. Kuliahnya di Malang. Kuliahnya di Malang. Iya, di Malang, itu di Universitas Islam Malang. Baik. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang, dan saat ini alhamdulillah sedang berproses untuk menyelesaikan studi doktor. Masya Allah, lancar di Universitas Negeri Jakarta. Oh, UNJ ya, lagi jadi kandidat doktor nih. Insya Allah, biasa. doakan semoga bisa selesai. Amin Insya Allah ya. Magisternya di Malang, S1 S2-nya di Malang. Dan insya Allah proses S3-nya sekarang di Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa kandidat doktor. Jadi blasteran Maluku Jawa ya. Maluku Jawa. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya kalau berpindah-pindah, biasanya kalau orang berpindah-pindah tempat sekolah itu punya banyak pengalaman. Dan guru yang paling besar itu adalah pengalaman. Insya Allah, itu juga yang mungkin membuat saya bisa menikmati perantauan. Bisa menikmati perantauan. Dan juga selama kuliah itu saya bahkan dari sekolah itu cukup aktif berorganisasi, bahkan sampai sekarang. Jadi pas kuliah, jadi SD, SMP, SMA itu aktif di pramuka dan pencak silat, ya kan?
kan ngikut-ngikut ekstrakuler. Kemudian ketika kuliah itu aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa Islam. Ya memang kelihatan ya dari kordon yang dipakai luar biasa. Jadi proses di himpunan mahasiswa Islam ini saya di Komisariat As-Saurah Universitas Islam Malang. Kemudian naik di cabang menjadi pengurus cabang Kohati Cabang Malang sebagai ketua bidang diklat. Kemudian setelah itu di 2016-2018 kemarin menjadi ketua bidang eksternal di Kohati Batko Jawa Timur. Dan saat ini mungkin puncak struktural di dalam Kohati, di Kohati PB, alhamdulillah diamanahkan menjadi wakil bendahara umum. Wakil bendahara umum Kohati PBHMI ya sekarang yang diamanahkan. Jadi udah paripurna proses struktur organisasinya dari komisariat, pengurus Kohati cabang, Kohati Batko, dan kemudian lanjut ke Kohati PB sebagai Wabendum. Wah, luar biasa. Ini pengalaman organisasi yang tadinya saya bilang bahwa dengan pengalaman berpindah-pindah sekolah, ya kan, dari satu sekolah yang satu, apalagi pindah daerah ya, bukan pindah sekolah daerah yang di satu tempat, tapi pindah daerah dari Maluku, kemudian Maluku Tenggara ke Pulau Buru, dari Pulau Buru ini kan tempat sebenarnya pengasingannya para pahlawan di sana, ya kan, apalagi Pramudianan itu paling lama tuh, penulis favorit itu Kak. Salah satu penulis favorit, mantap. Kemudian dari Maluku pindah lagi ke Jawa dan ternyata backgroundnya ini anak pondok. Nah, kita serumpun ya, anak pondok. Baik. Sekarang sebagai Wabendum bidang pemberdayaan perempuan, Wabendum Kohati ya. Bidang apa? Di bidang hubungan antar lembaga. Oh, hubungan antar lembaga. Jadi gerakan eksternalnya tentu menarik dan banyak nih pengalamannya, ya kan, kajian-kajian isu perempuannya tentu banyak juga. Insya Allah. Baik. Saya dengar nih ya, Ima tadi udah perkenalan ya, yang jelas disapa sama Ima. Saya sapa aja Ima. Iya, Ima aja. Ima, selama saya dengar nih ya, ada isu-isu karena kalau nggak salah HMI ini, himpunan mahasiswa Islam, kita akan diperhadapkan dengan pesta demokrasinya anak HMI gitu, kongres ya katakanlah, dan tentunya kalau saat kongres itu akan bersamaan dengan Munas Kohati. Dengar-dengar nih katanya Ima juga salah satu kandidat Kohati PB ya, yang memang berniat untuk insya Allah punya visi, mengusung visi untuk fight sebagai ketum Kohati PB. Apa benar itu ya? Insya Allah sudah memantapkan niat untuk menjalankan puncak proses sebenarnya bagi saya kan Kak. Jadi Bismillah dengan segala niat dan tekad untuk Munas ke-24 untuk Munas Kohati PB ini yang ke-24 saya sudah memantapkan niat dan tekad untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kohati PB HMI periode 2021-2023. Ya Allah, luar biasa. Nah, kalau proses pengkaderan gimana? Udah sampai di puncak, karena memang salah satu syarat ya, kalau nggak salah ada harus LK3. Udah sampai ke sana atau belum nih? Hafal betul ya Kakak ini. Hafal dong. Masih sama Kak, masih sama, jadi harus tuntas secara training formal, pengkaderan dan juga secara struktural. Alhamdulillah tadi secara struktural sudah tuntas. Bahkan menurut saya terlalu lama. LK1-nya di mana? LK2, LK3, LKK? LK1 itu saya 2011. Di Komisariat As-Saurah itu Universitas Islam Malang. Kemudian LK2 saya di Balikpapan, di HMI cabang Balikpapan. LKK saya di Kohati cabang Ciputat. Cabang Ciputat. Ya. Kemudian terakhir LK3 di HMI Batko Kalimantan Barat. Oh, jadi ini jebolan Kalimantan Barat ya untuk LK3-nya. LK2-nya tadi Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian LKK di Kohati cabang Ciputat. Baik. Memang segudang pengalaman yang dimiliki oleh Ima. Baik, mana ini sebagai kandidat ketum Kohati, apa visi utamanya maju sebagai ketum? Visi sebenarnya dalam menggagas bagaimana Kohati ke depan ini
visi saya adalah menyiapkan generasi muslimah cendekia menjaga Indonesia. Kurang lebih seperti itu Kak, visi saya. Penafsiran lebih besarnya gimana? Gagasan besar ini gimana dari visi ini? Latar belakang visi ini karena saya melihat hari ini ada sebuah kondisi yang kecenderungannya terjadi degradasi intelektual, dan ketika terjadi hal ini maka dia akan berimbas pada segala hal. Baik itu kita akan menghadapi persoalan bagaimana untuk memanage organisasi ini, bagaimana membawa Kohati ini untuk bisa turut aktif bergerak baik di internal pun eksternal. Jadi ada persoalan terkait itu. Kemudian juga kenapa memiliki visi ini juga dilihat dari bagaimana proses training kita saat ini, sekalipun kita cukup lengkap ya Kak sebenarnya. Training formal, kurikulum silabus itu seperti tertata rapi hingga juknis. Tetapi dalam proses implementasinya ternyata tidak cukup menjawab kebutuhan intelektual kader hari ini, dan bisa jadi kalau saya mengamati terhadap kurikulum yang ada, memang ada bukan miskonsepsi tapi ada kekurang sinkronan dengan apa yang menjadi platform gerakan kita. Kalau berdasarkan PDK, main issues kita adalah keislaman, keindonesiaan, keintelektualan, dan keperempuanan. Dan ketika saya mengamati baik-baik dengan terhadap kurikulum yang kita miliki, khususnya kurikulum formal LKK, itu dia tidak mencakup atau menjawab bagaimana supaya Kohati secara lembaga ataupun individu anggotanya memahami konsep main issues ini. Dan ini menyebabkan outcome atau output dari LKK ini tidak cukup memiliki perkembangan intelektual yang diharapkan, satu. Kemudian juga tidak cukup menanamkan karakter muslimah Kohati yang seharusnya. Kemudian juga tidak berpengaruh bagaimana individu Hayamiwati ini setelah mengikuti LKK dia mampu menerapkan atau mengimplementasikan di organisasi pun di masyarakat. Jadi dan persoalan ini juga bisa juga diakibatkan kalau saya juga lagi-lagi mengamati kita kekurangan master of training dari Kohati sendiri ya. Trainer. Dan kekurangan ini dari jumlah pun kualitas sebenarnya. Dan dengan segala macam penyebab ini gitu kan, hasilnya adalah secara perlahan bahkan hari ini semakin terlihat ada persoalan dengan keintelektualan organisasi ini. Bahkan kalau kita lihat nih Kak, secara gerakan eksternalnya kita, padahal kita ini kan usianya 54 tahun. Sudah lebih daripada setengah abad. Setengah abad. Seharusnya kita sudah memiliki kematangan intelektual. Tentu. Dan seharusnya juga, bukan seharusnya, dan memang sebenarnya individu-individu di dalam Kohati baik yang masih aktif hingga alumni itu memiliki kematangan intelektual yang sangat baik. Mereka terdidik, terpelajar. Nah, seharusnya ya hari ini Kohati sudah mampu mewarnai opini publik, wacana publik, bahkan melakukan pembaharuan keilmuan yang itu memberikan sumbangsi terhadap persoalan keperempuanan di Indonesia. Baik secara konsep pergerakannya bahkan turun aksinya. Kalau saya lihat juga dari tujuan visi besar tadi tidak terlepas dari tujuan Kohati itu sendiri ya. Terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Nah, penjabarannya tadi memang exit-nya Kohati itu sudah pada tataran untuk mengembangkan pengetahuan dan menguasai opini-opini publik, menguasai isu-isu keperempuanan, dan harus sudah ada di bangku-bangku publik gitu. Nah, mungkin saat ini masih kurang ya. Terkait dengan ini mungkin ada sinkronisasi antara visi besar itu dengan tujuan Kohati tadi ya. Sangat sebenarnya saya ingin menguatkan kembali kan. Jadi kita bukan menarik mundur, bukan, tetapi
yuk kita berjalan sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah ada, Baik, apa yang sebenarnya sudah kita miliki di dalam pedoman dasar Kohati. baik. Tetapi sayangnya bukan karena tidak memahami konstitusi, bukan karena tidak memahami isi pedoman dasar Kohati, tetapi kekomitmenan kita, konsistensi kita untuk menjalankan Iya. apa yang sudah kita rancang bersama dalam PDK ini masih kurang. Sehingga itu yang perlu dikuatkan. Karena ya tadi itu Kak, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, persoalan-persoalan di internal yang menyebabkan kita juga tidak memiliki standing position di publik dengan kebesaran yang kita miliki, dengan sumber daya yang sangat kompleks, apa yang kita tidak Dengan punya, pengetahuan yang sangat kompleks juga. dengan pengetahuan yang sangat kompleks, apa yang tidak dimiliki Kohati. Dan bagi saya Kohati PB ini sudah harus mampu Baik. menjadi poros gerakan keperempuanan di Indonesia, dan Kohati memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dalam konteks pergerakan keperempuanan di Indonesia ada gerakan yang sangat kiri, ada gerakan yang sangat kanan, tetapi Kohati ini di tengah-tengah. Kenapa? Karena semangat pergerakan kita, perjuangan kita adalah keislaman dan keindonesiaan. Kita menjawab semuanya. Kita tidak terlalu kanan, kita tidak terlalu kiri. Oleh karena itu sebenarnya lagi-lagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, Kohati ini bisa menjadi mediator, bisa menjadi agent of peace di tengah segala macam persoalan bangsa ini. Khususnya kalau kita melihat isu-isu terkini, isu-isu ras, isu-isu radikalisme, Kohati mampu menjadi mediator dari berbagai macam kelompok dan pemikiran dan juga berbagai macam ideologi yang ada. Kita bisa duduk menjadi. Nah, kalau misalkan pemikirannya seperti itu, dalam cermatan Ima sendiri, apakah realitas di lapangan, fakta di lapangan ada enggak action Kohati? Kita belum cukup mampu mengisi peran itu. Kita punya kesempatan sebenarnya. Kami Kohati memiliki kesempatan, tetapi kurang mampu menyadari, peka bahwa kita mampu mengisi peran itu. Dan solusinya? Pertama gitu kan, untuk mampu sebenarnya kan untuk membangun jejaring ini sudah kita punya. Ya, baik. Ya, kalau di tataran organisasi mahasiswi kita ada Perempuan Cipayung. Kemudian di ranah eksternal sebenarnya juga tidak sulit untuk membangun komunikasi dan kerjasama baik dengan pihak eksekutif dan legislatif, dan juga dengan organisasi komunitas-komunitas perempuan dari berbagai macam ideologi. Kita harus inklusif. Artinya kita terbuka, tetapi kita memiliki prinsip dan dasar, ya kan? Kita sudah selesai dengan prinsip, kita sudah selesai dengan apa asas kita. Tugas kita hari ini adalah membumikan keislaman kita, keindonesiaan kita. Nah, tadi dengan jejaring yang kita miliki, asal kita aktif, kita cepat tanggap, aktif merespon, bahkan kita memanfaatkan perkembangan digital hari ini dengan sangat maksimal, kita bisa. Dan oleh karena itu saya punya sebuah gagasan tentang bagaimana Kohati harus bergerak ke depan, yaitu aktivisme digital, digitalisasi gerakan. Ya, bahwa membawa ruang-ruang gerakan sosial kita yang biasanya kita lakukan secara konvensional, Kak, kita maksimalkan digital. Oleh karena itu kita ke depan juga harus bahkan kalau memang dituntut untuk profesional mengelola media sosial kita, YouTube, ya kan ya, Instagram, Facebook, website organisasi, kalau kita bisa kelola dengan profesional, dan karena memang kita membutuhkan tenaga profesional untuk melakukan hal ini, ya kan, tentunya dengan sumber daya pengurus dari Kohati gitu. Nah, harus kita lakukan, dan kita nggak bisa enggak kalau terkait digitalisasi gerakan ini, aktivisme digital. Baik. Oke, saya kembali lagi ke ini karena memang masih ada keterkaitan kalau misalkan gerakan-gerakan ke eksternal itu tidak terlepas dari dukungan dari gerakan internal sendiri. Iya, betul. Tadi saya mengutip di perbincangan awal bahwa memang ada semangat Kohati dalam jenjang pengkaderan itu masih kurang. Misalkan pengisi Kohati itu sebagai trainer kan, master of training dari Kohati itu kurang. Dia lebih cenderung pada haimuan gitu, laki-laki itu. Nah, bahkan pada forum-forum LK2, kalau misalkan dari
200 atau 100 lah, 50 orang paling yang dihitung 5 orang dalam Iya. ruangan kan. Untuk LK3 apalagi, kalau LK3 itu yang hadir misalkan 30 orang atau 20, paling yang datang maksimal itu 3 orang, paling 1, 2 kan seperti itu. Nah, kalau menurut Ima apa masalahnya nih? Kendalanya di mana dan solusinya gimana? Iya. Eh, sejauh yang saya amati dan juga mungkin saya rasakan gitu. Ada persoalan tentang optimisme dan semangat bersaing dari HMI Wati. Jadi seolah-olah menjadi sebuah persoalan ketika HMI Wati ini memiliki ambisi. Iya, harus memiliki ambisi. Seharusnya. Iya. Tetapi HMI Wati terlihat tidak terlalu memiliki ambisi sebagaimana HMI Wati. Baik dalam struktural, baik dalam jenjang perkaderan formal tadi, training-training formal tadi. Itu yang membuat sebenarnya kita jarang melihat, ya kan, secara kuantitas selalu gapnya tuh tinggi angkanya. Oke. Selalu HMI One yang paling banyak. Kemudian juga dari trainer, bahkan di kepengurusan, di komisariat, di cabang, di HMI maksudnya, itu personil perempuan itu sangat sedikit. Motivasi, Iya. ambisinya untuk bagaimana saya harus bersaing dan pantas menduduki posisi itu tuh kurang. Kurang gitu ya. Persoalannya sebenarnya di situ. Oke. Kalau saya Melihat ya, persoalannya di situ. Kalau solusinya gimana? kita harus membangun budaya, maksudnya solusi terhadap ini untuk Iya. membangun motivasi. Motivasi, iya. Harus ada motivasi besar memang dalam diri ya, untuk hati itu mendorong dirinya harus aktif dalam ruang-ruang intelektual, baik itu dalam struktur pengkaderan misalkan LK2, LK3 harus aktif untuk mengikut sertakan dirinya ya. Iya. Gitu. Baik, Ima, kalau misalkan maju sebagai itu tadi visinya udah ini ya, hampir sama dengan tujuan maju sebagai kandidat ketua Kohati. Apa tagline-nya apa sih, Ima? Iya, dengan visi menyiapkan dengan visi menyiapkan generasi muslimah cendekia, Iya. menjaga Indonesia, maka tagline yang saya angkat ini Kohati Bestari. Educated, lead, and independent. Oke. Penjabarannya? Kohati Bestari ini sebenarnya artinya sama seperti cendekia. Ya, Bestari ini artinya adalah berpendidikan, berpengetahuan luas, memiliki wawasan yang dalam, gitu kan. Kemudian juga seseorang yang terdidik itu juga akan sinkron dengan attitude-nya, ya kan, dengan moralnya. Baik. Artinya dengan keintelektualan yang dia miliki, Kohati HMI Wati bisa menjadi moral force, membangun sebuah karakter bangsa ini, moral bangsa ini, menjaganya juga. Itu kurang lebih bagaimana makna dari Kohati Bestari itu. Kemudian saya jabarkan di 3 tadi itu, educated, Iya. lead, and independent. Educated ini sudah pasti bahwa semangat Kohati ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas Kohati sebagai pendidik dan pembina. Pendidikan pembina. Pembini ya, seperti Mars Kohati Mars kita, Kohati pendidik itu. gitu ya. Iya. Pendidik, pembina tunas muda. Sudah. Nah, ya. Baik. Nah, itu adalah dasar kita, bahwa kita harus sadar dan mengakui bahwa kita ini pendidik, kita ini pembina. Baik. Al-Ummahatu Al-Madrasatul Ula, ya Masya kan Allah. Kak? Kemudian juga dalam muqaddimah kita bahwa al-mar'atu imadul bilad, idza fasadat fasadal bilad, idza soluhat soluhal bilad. Nah, untuk bisa menjadi tiang negara yang memiliki kualitas baik, moral yang baik, sudah sepatutnya dia adalah orang yang terdidik. Terdidik, baik. Orang yang memiliki jenjang pendidikan formal yang tinggi, dan juga semangat untuk terus mengupdate keintelektualannya itu ada, bukan hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, Baik. ya kan, di ruang-ruang kuliah. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, untuk mencukupi educated ini tadi itu ada penguatan kembali terhadap kurikulum latihan khusus Kohati kita.
juga kurikulum training non formal kita agar dia sejalan dengan semangat pedoman dasar Kohati. Harus ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian juga untuk lead tadi itu ada persoalan terkait bagaimana Kohati menguatkan peran strategisnya di ranah publik. Yang seperti saya sudah jabarkan tadi, sudah pantas sebenarnya Kohati ini men-lead secara gerakan pemikiran juga gerakan aksi. Iya. Nah, dan itu perlu kita ambil peran strategis ini, menentukan standing position kita dengan tegas. Jangan ragu untuk menyampaikan statement terkait isu-isu keperempuanan apapun, agar apa? Kita ini ya memang dilihat sebagai organisasi yang sudah cukup pantas dikatakan organisasi yang sudah usianya 54 tahun dengan berbagai macam sumber daya yang ada, dan kita ini memiliki 208 cabang, Kak. Baik. Dari Sabang sampai Merauke. Masa kita tidak bisa mewarnai pergerakan di Indonesia ini? Itu kan sesuatu yang mustahil menurut saya jika itu dimanage dengan baik. Nah, dan sistem dan itu harus dibangun dengan sistem kepemimpinan yang kolaboratif. Kita tidak bisa lagi bagi saya berkelompok itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Manusia ini kan dia akan merasa memiliki satu kesamaan, ya kan ya. Kemudian mereka secara tidak langsung akan berkelompok. Iya. Nah, tetapi jangan sampai berkelompok ini menjadikan kita ini terpecah belah dan tidak sulit membuat kita ini berkembang. Nah, konsep kepemimpinan kolaboratif ini adalah bagaimana semaksimal mungkin kita melibatkan seluruh stakeholders internal dari seluruh cabang, bahkan alumni jika memang pada waktunya dibutuhkan. Bukan mengharap diintervensi, bukan, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan mereka cukup jika bisa berkontribusi untuk menguatkan pergerakan kita di publik. Kenapa tidak kita ajak kolaborasi? Nah, kolaborasi ini bukan hanya kolaborasi ketika bergerak, tetapi berpikir. Jadi memproduksi pemikiran, memperbaharui pengetahuan terkait keperempuanan harus kita lakukan secara kolaboratif. Supaya apa? Kalau kita mikir bersama, kerjanya juga bersama. Secara otomatis ketika kita berpikir bersama, kesadaran terhadap tanggung jawab implementasi ini kan secara sadar itu dia akan muncul gitu. Jadi kolektif kolegial itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tergantung bagaimana kita melakukan kepemimpinan kita. Baik, Ima tadi terkait dengan hadis ya, bahwa rusaknya suatu negara itu apabila rusaknya perempuan ya, dan begitu pula rusaknya suatu agama ada perempuan, dan baiknya perempuan juga baik suatu negara, begitupun dengan agama. Nah, berarti perempuan ini adalah ujung tombak sebuah peradaban. Iya, betul. Jika perempuan itu baik, maka peradaban juga akan baik. Peradaban baik itu tergantung dengan perempuan. Dari hadis tadi kita bisa menyimpulkan. Nah, ini secara otomatis bahwa sebenarnya kalau kita mau sinkronkan antara Kohati dengan perempuan secara umum, bahwa perempuan adalah madrasah suatu peradaban. Kohati juga madrasahnya peradaban, makanya kita harus belajar memulai daripada Kohati itu sendiri. Nah, kalau dalam kacamata ini, Ima melihat bahwa perbandingan antara Kohati sekarang, tuntutan keilmuan Kohati sekarang dengan Kohati yang sebelumnya, itu gimana dalam cermatan Ima sendiri? Kan Kohati yang sekarang nih, gerakan Kohati yang sekarang dengan Kohati sebelumnya ini gimana? Itu ada perbedaannya di mana? Apakah semangat itu makin turun ataukah meningkat gitu? Jadi sebenarnya kalau mengamati dari periode ke periode, sejauh saya mengikuti menjadi anggota Kohati lah gitu ya. Sebenarnya masing-masing dari periode ini memiliki caranya bagaimana menjalankan kepemimpinan di organisasi ini dan berperan dalam proses pembangunan bangsa ini. Kita berbicara gerakan eksternal berarti kan, Kak, ya. Nah, yang menjadi kekurangan sebenarnya sampai detik ini adalah kesadaran kolektif.
kita tidak memiliki kesadaran kolektif sehingga tidak ada kerja kolektif. Sampai sekarang itu sebenarnya kelemahan kita adalah tidak ada kerja kolektif. Iya. Baik. Setiap individu, Kak, saya mengamati itu setiap individu Hayamiwati, bahkan saat ini di Kohati PB, semuanya itu adalah Hayamiwati yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kami berdiskusi secara personal, ya kan, pemikirannya sangat luar biasa. Niatan, semangat, motivasinya untuk membawa Kohati ini ke depan lebih baik itu sangat luar biasa. Tetapi ketika pembicaraan ini kita jadikan sebagai kerja lembaga, itu menghadapi persoalan. Oke. Nah, apa yang menjadi persoalan menurut saya adalah kesadaran itu, bahwa organisasi ini memang harus serius kita kelola. Organisasi ini membutuhkan kita. Kita tidak bisa mengharapkan organisasi ini memberikan kepada kita, kan? Iya. Ya, memang tidak bisa pamrih. Butuh keikhlasan. Baik. Jadi pada intinya kita harus memberikan sesuatu kepada organisasi, Iya. bukan organisasi memberikan sesuatu kepada kita, ya. Iya. Hanya memang tanpa kita sadari organisasi itu akan memberikan sesuatu kepada kita, tergantung kita berproses, ya. Iya. Baik, Ima, memang tadi sudah disampaikan tentang lainnya itu. Nah, untuk melengkapi dari visi misi Ima sendiri yang sudah disampaikan tadi, apa pesan untuk Kohati ke depannya yang lebih baik gitu? Ya, satu sebenarnya yang menjadi pusat perhatian saya, bahwa kita harus membangun kekuatan sisterhood, persaudaraan keseperempuanan, persaudaraan Hayamiwati. Tanpa itu kita tidak akan pernah menjadi besar. Sisterhood, kita tidak perlu lagi, bukan tidak perlu sebenarnya. Jadi memang sudah bukan zamannya lagi menjadikan kelompok itu menjadikan kelompok-kelompok kecil ini menjadi kendala. Ya kan, ya maksudnya ya shortly, bangun kekuatan sisterhood. Bangun kekuatan sisterhood. Baik. Internal pun eksternal. Baik, ya, internal maupun eksternal. Nah ini juga nih, kalau kekuatan yang sekarang konsolidasi organisasi Kohati sendiri khususnya, bukan HMI secara umum ya, konsolidasi Kohati, internal Kohati, kekuatan internal dan eksternal ini mana yang paling terkonsolidasi gitu? Sama-sama sih sebenarnya, dua-duanya. Internal dari kepengurusan hari ini pun aktif gitu kan, bagaimana membangun komunikasi ke grassroots, ke cabang-cabang, ke Batko. Artinya ada keharmonisan itu terbangun gitu. Cuman bagaimana membawa keharmonisan ini ke ruang-ruang yang ke ruang-ruang aksi, bagaimana menyikapi persoalan-persoalan bangsa ini, itu yang mungkin perlu kita perkuat lagi. Kemudian secara eksternal juga periode ini kami juga aktif gitu kan, berkoordinasi dengan teman-teman eksternal khususnya Cipayung. Bahkan pernah Kohati juga menggagas, mengumpulkan, berkonsolidasi dengan teman-teman Cipayung untuk bersama-sama memikirkan bagaimana RUU PKS ini kita bawa. Oke. Artinya berarti ada konsolidasi eksternal juga ya? Ada sebenarnya. Bahkan kami aktif juga dengan eksekutif, legislatif, lembaga-lembaga independen, organisasi komunitas keperempuanan. Iya. Hanya mungkin kedepannya ya kita lebih berperan aktif untuk memiliki standing position yang jelas, memantapkan peran strategis kita. Itu yang menjadi PR. Memang itu standing position itu sangat penting ya, karena memang itu menjadi kelemahan kita sebenarnya. Kita dari tahun ke tahun itu kita tidak mampu berada dalam posisi itu. Kita ragu gitu. Kita ada ragu. Padahal secara kapasitas keilmuan, dan segudang pengalaman itu seharusnya memposisikan kita berada dalam gerakan-gerakan itu ya, ruang-ruang tertentu. Baik, Ima, terima kasih ya. Ya Kak, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir ini, kenapa nggak maju ketum PBHMI? Yang tadi kan kita sudah bahas ya, pertama tadi bahwa ruang-ruang LK2, LK3 itu kurang. Nanti kan LKK itu kan khusus untuk Kohati, tapi LK2, LKK ini kurang. Dan begitu pula dalam struktur misalkan di PBHMI itu posisi-posisi perempuan itu pasti kurang. Yang ada dia hanya menduduki bidang pemberdayaan perempuan, tapi kalau bidang-bidang yang lebih menarik itu kurang diduduki oleh Kohati. Begitupun misalkan dalam pertarungan saat kongres ke kongres,
jarang sekali ada saingan-saingan perempuan di Sangat situ gitu. Iya, saya disayangkan. Kenapa nggak maju ke sana? Apakah lebih memantapkan untuk Kohati atau gimana? Satu, karena saya berproses dari komisariat ke PBNI di Kohati. Oh, Artinya saya matang secara pengalaman dan Baik. pengkajian terhadap apa yang perlu saya lakukan di Kohati. Tepat. Yang kedua, sayangnya saya tidak ex officio, Kak. Oke. Ya kan, saya wakil bendahara umum, tidak ex officio di bidang pemberdayaan perempuan. Baik. Kalau misal saya ex officio, bisa jadi saya memantapkan visi misi saya untuk HMI, bukan Iya. untuk Kohati. Baik, karena seperti saya dulu kan ex officio, makanya memantapkan visi misi saya untuk baik sebagai ketum Betul. PBHMI. Baik, tepat juga. Terima kasih Ima, memang Terima kasih. saya melihat visi misi tadi yang telah disampaikan sudah disampaikan oleh Ima dari gerakan internal maupun penguatan eksternal ini cukup luar biasa yang sinkronnya dengan tujuan Kohati terbinanya muslimah berkualitas insan cita yang ada dalam PDK. Kita perlu menguatkan Perlu lagi. menguatkan ya, kemudian kurikulum-kurikulum yang ada di Kohati luar biasa ini mah. Saya mengapresiasi itu dan semoga memang harus ada kolaborasi antara Kohati PB khususnya teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran dan itu bisa terdistribusi kepada Kohati-Kohati cabang dan bermanfaat gitu. Yang penting sudah memantapkan niat untuk bertarung. Setelah akan bertarung, Bismillah untuk bertarung. Ini kita kembalikan teman-teman Kohati memang ada pesannya bahwa jangan mengukur seseorang itu dari kuantitas ya, tapi diukur adalah kualitas. Jadi kualitas, karena dengan kualitas itu akan membangun Kohati, khususnya untuk Kohati itu lebih baik ke depan. Jangan kita mengharapkan dari sesuatu yang materialis ya, segala sesuatu itu finansial, karena itu tidak akan merubah segala sesuatu. Iya, oke. Yang merubah adalah kualitas. Semoga ya niatnya bisa tersampaikan dan itu ada harapan untuk Kohati. Kalau toh misalkan belum tersampaikan juga, semoga dapat terkolaborasi baik dengan itu yang perlu. Jadi keilmuannya tidak sebatas hanya pada niatan untuk fight misalkan, tapi maksudnya tidak harus di dalam internal, tapi di eksternal juga kita harus berbuat sesuatu buat Kohati gitu ya, untuk membangun Kohati ke depan. Yang penting sudah ada niat untuk maju. Iya. Terima ya. Terima kasih Kak Silakan Ici. untuk menyapa. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak. Ini sebuah ruang yang saya sangat butuhkan, sangat saya butuhkan untuk mengenalkan siapa saya gitu kan, sharing. Bisa jadi dengan tampilnya saya di sini banyak masukan, kemudian juga banyak pembobotan terkait apa yang sudah saya sampaikan. Rasanya sih sebenarnya nggak cukup Kak. Iya. Ya kan? Baik. Masih sangat banyak yang bisa kita sharing Kita akan terkait. sharing di lain kesempatan. Iya. Saya mungkin akan mengundang sehari 2 untuk visi besar ini harus dijabarkan secara luas gitu. Karena sepertinya misinya belum dijabarkan secara luas. Tadi visi besarnya dan tagline-nya yang dijabarkan ya. Saya akan mengundang di lain kesempatan. Siap. Oke ya, untuk dijabarkan visinya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.